Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua pada sehat dan panjang umur semua ya. Nah, kali ini aku mau bahas tentang subsidi bunga dari pemerintah yang diberikan oleh Bank BTN. Nah, jadi ceritanya gini nih teman-teman. Aku hari ini dapat SMS dari Bank BTN resminya ya. Jadi kalian bisa cek Bank BTN itu punya akun resmi. Kalau dia SMS itu kalian meskipun nggak simpen nomornya tapi sudah tertulis di sana Bank BTN gitu ya. Nah, dari sini juga biasanya ada informasi untuk tagihannya aku cicilan rumah ya, rumah BTN yang diingatkan kembali gitu jatuh temponya itu kapan. Nah, hari ini beda nih, aku dapat SMS yang dimana di sana dijelasin aku mendapatkan bantuan subsidi bunga dari pemerintah sebesar Rp606.095 itu ya. Nah, untuk info ada link yang dikasihkan. Nah, jadi karena aku dapat SMS ini resmi dari Bank BTN-nya, jadi aku cari tahu nih. Aku buka link yang diberikan di sana dan aku baca sekilas bahwasanya pemerintah itu memang ada program gitu ya teman-teman ya, untuk memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian dalam bentuk subsidi bunga atau subsidi margin agar mampu bertahan dari dampak pandemi. Nah, kebetulan juga aku di sini ini masih berstatus UMKM ya, karena aku punya usaha. Jadi kemungkinan aku memang layak untuk dapat dan secara otomatis nanti terdata di Bank BTN-nya bahwa aku layak untuk menjadi penerima. Nah, di sini juga kita bisa lakukan cek ya teman-teman ya. Cek untuk penerimanya. Nah, jadi di sini aku sudah coba untuk cek dan di sini kita disuruh untuk memasukkan NIK ya. Nah, setelah itu aku diminta untuk memasukkan rekeningnya aku ya, rekening Bank BTN-nya aku. Nah, setelah aku masukin semuanya, jadi muncul peringatan kayak gini teman-teman. Nah, karena masalahnya kayak gini teman-teman, jadi aku belum tahu pastinya juga. Makanya hari ini aku putusin untuk ke bank, nanyain gimana masalah ini dan juga penjelasan lebih lengkapnya. Nah, itu yang ingin aku coba tanyain. Nah, sekarang teman-teman juga bisa nyimak bagaimana hasil diskusi aku dengan pihak bank ya. Nah, di sini tentunya barangkali juga teman-teman yang punya usaha dan punya kredit di bank gitu ya, utamanya yang kredit sama kayak aku, kredit KPR. Jadi mungkin bisa juga menjadi penerima. Kan lumayan juga ya teman-teman kalau bisa dapat subsidi atau pemotongan cicilan sebanyak itu gitu ya. Nah, perlu diketahui juga kalau aku ini punya usaha yang memang sudah terdaftar gitu ya teman-teman ya. Sudah terdaftar, sudah ada SIUP-nya, sudah ada izin lainnya, aktenya, jadi memang terdaftar di sana gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman punya usaha tapi memang belum punya izin resminya di pemerintah, nah mungkin bisa dilengkapi itu dulu gitu ya. Nah, karena otomatis datanya kita akan diambil dari sana, jadi nggak akan dicari ke rumah masing-masing. Nah, jadi teman-teman di halaman jendela UMKM-nya ini yang situs resmi dari Kementerian Keuangan ini juga udah ada tercantum di sana, teman-teman bisa baca juga. Dan di sini aku bantu sedikit perjelas juga ya sesuai pemahaman aku tentang hal yang penting di sini. Nah, contohnya adalah kriteria penerimanya. Jadi siapa sih yang layak untuk menerima bantuannya ini ya. Nah, untuk di sini udah dijelasin bahwa ditujukan untuk orang yang punya kredit dengan nilai maksimalnya 10 miliar teman-teman ya. Jadi di atas 10 miliar ya nggak akan dapat itu maksudnya. Nah, yang kedua untuk UMKM ada syaratnya itu memiliki baki debit kredit pembiayaan aktif per 29 Februari 2020. Berarti kreditnya itu masih aktif ya di tanggal itu ya. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. Nah, ini
Kalau bahasa Inggrisnya blacklist ya teman-temannya. Maksudnya blacklist itu kayak gini. Jadi misalnya teman-teman itu melakukan suatu pelanggaran dalam perjanjian kredit sehingga tidak diizinkan lagi mengkredit gitu ya. Nah, contoh yang biasanya aku temuin itu kredit sesuatu tapi misalnya mobil gitu ya. Nah, nggak dibayar-bayar kreditnya sehingga nanti bank dengan berat hati harus menarik ya mobilnya. Nah, mobil yang udah ditarik juga kondisinya buruk itu kan. Mau tidak mau bank harus narik juga karena nggak mampu dibayar itu kreditnya. Nah, jadi sebagai sanksi juga untuk kita, jadi kita di blacklist atau dimasukin daftar hitam dimanapun kita nggak boleh ngambil kredit lagi. Nah, ini juga nyangkut sama teman-teman misalnya yang beli rumah ya, atau keluarganya yang lain beli rumah, cuman mereka itu udah nggak bisa pakai namanya sendiri, jadi nama teman-teman dipinjam. Nah, ini bahaya teman-teman ya, kalau mereka nggak bisa bayar, teman-teman nanti yang akan masuk daftar hitam ini. Saat ada kegiatan atau bantuan seperti ini, teman-teman yang rugi jadinya, itu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman udah merasa nggak pernah ya masuk daftar hitam, berarti contreng ya. Nah, bisa jadinya. Yang ketiga, syaratnya memiliki kategori performing loan lancar dengan kolektabilitas 1 atau 2 per 29 Februari 2020. Maksudnya performing loan lancar ini, jadi teman-teman itu selalu membayar kreditnya sebelum jatuh tempo atau paling tidak pernah lewat sampai batas jatuh temponya gitu teman-teman. Misalnya kayak aku nih kreditnya itu jatuh tempo tanggal 7. Nah, aku itu selalu bayar sebelum tanggal itu, misalnya tanggal 3 atau tanggal 1 aku udah transfer di sana gitu ya. Ya, nah jadi saat bank itu mendebet atau membayarkan uang kita sesuai dengan apa yang kita kredit, nggak ada masalah gitu teman-teman ya, lancar gitu ya. Nah, jadi yang tidak lancar itu misalnya yang udah tanggal 7 deadline-nya tapi teman-teman bayarnya tanggal 10 gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Selanjutnya ada juga syaratnya memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP. Nah, kalau teman-teman belum punya NPWP, jadi masih diberikan kesempatan nih teman-teman ya. NPWP itu kalau teman-teman belum tahu itu nomor pokok wajib pajak. Jadi teman-teman yang udah dewasa, utamanya yang udah kerja, sebenarnya harus punya NPWP gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang nggak buat memang gitu, karena ini memang kesadaran sendiri-sendiri kalau buatnya. Nah, kalau teman-teman mau buat, teman-teman bisa ke kantor pajak ya, di sana bilang aja mau buat NPWP. Selanjutnya harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit atau pembiayaan untuk debitur memiliki plafon kredit kumulatif di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar. Nah, jadi harus ada restrukturisasi untuk yang nilainya 500 sampai ke atasnya itu ya, sampai batas 10 miliar. Maksudnya restrukturisasi kreditnya ini adalah perbaikan kreditnya teman-teman ya. Jadi kalau ada tunggakan atau yang punya kredit dinilai itu nggak mampu bayar, nah jadi bank itu mungkin memberikan kebijakan, misalnya diberikan tenggang lagi ya untuk di pause dulu bayarnya gitu, sehingga kredit yang udah dicatat di misalnya pembukuannya itu yang harus lunas sekian bulan harus diperbaiki lagi gitu, harus diubah lagi, harus direstrukturisasi lagi gitu ya maksudnya. Nah, kalau teman-teman merasa kreditnya seperti aku nih 200 jutaan di bawah itu, berarti nggak masalah gitu ya. Nah, setelah itu ada waktu dan besaran. Nah, ini penting juga teman-teman ya. Berapa sih kita dapat bunganya ini, karena nggak pasti teman-temannya, nggak kayak misalnya bantuan prakerja yang pasti dia 600.000 siapapun itu gitu. Kalau ini nggak pasti dia itu dihitung dari, nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, akumulasi plafon yang sampai dengan 500 juta, berarti 500 juta ke bawah itu bunganya disubsidi 6% untuk 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama itu, nah bunganya itu dihitung baru dikalikan dengan 6% ya. Nah, jadi di bulan pertama itu teman-teman akan dapat potongan sekian ya. Nah, untuk 3 bulannya. Untuk berikutnya ngurang lagi nih teman-teman, karena dia dihitung setengahnya atau 3%-nya untuk bulan berikutnya ya. Nah, jadi teman-teman ini sebenarnya berikan saja ke bank untuk hitung-hitungannya berapa ya, karena dia yang tahu pastinya bunganya itu berapa dari kredit kita total.
dan jika dikalikan dengan margin 6% nya berapa gitu ya. Nah, kalau memang sebagai penerima kayak aku dapat SMS kok, dan aku dari kredit yang sekitar 250-an itu dapat potongan bunganya itu sekitar 600 teman-teman ya. Jadi dari cicilan 1.003.000-an dapat potongan 600.000, sangat lumayan banget itu ya. Nah, kalau yang di atasnya itu 500 juta ke atas sampai 10 miliar, dia dapat subsidi dengan margin 3% untuk 3 bulan pertama. Jadi lebih kecil ya teman-teman ya. 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan kedua. Lebih kecil dia dari plafon di bawah itu. Nah, ini juga penting yang di atasnya teman-teman bisa baca juga bahwa kredit ini akan diberikan 6 bulan aja teman-teman ya. 6 bulan aja nggak lebih. Dan itu bisa dimulai dari tanggal 1 Mei ya. Berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020. Jadi mungkin di sekarang Maret, di bulan April itu masih bisa pendaftaran mungkin ya. Pendataan dari bank-bank penyedia kredit atau mungkin debitur apapun itu ya yang menyediakan kredit itu intinya. Nah, biar nggak panjang, ayo kita dengerin gimana hasil diskusi aku dengan pihak banknya. Oke. Ini Pak, kan Bank BTN nggak mendapatkan subsidi bunga. Itu untuk berlaku untuk bulan ini aja. Hah? Untuk bulan ini aja, ini pemotongannya. Iya. Jadi untuk bulan ini bayarnya cuma segitu. Nanti untuk bulan depan dapat SMS kalau dapat. Itu dari pemerintah diseleksi. Oh gitu, berarti ini nggak selama 6 bulan gitu ya? 6 bulan. Kalau dapat bulan ini nanti diseleksi kalau dapat SMS lagi. Oh gitu. Ini subsidinya apa yang harus selisih yang dibayar? Yang dibayar ini untuk bulan ini. Oh. Jadi pemotongan bayarnya cuma segini. Segini, berarti sisanya saya bayar lagi kan gitu ya? Sisanya untuk bulan depan ditambah lagi kan. Kita belum tentu dapat. Ya. Berarti bulan-bulan ini kan selisihnya ini aja yang dibayar. Oke. Berarti untuk daftarnya bisa lewat sini. Misalnya nih yang belum dapat SMS ini gitu. Itu kan dari pemerintah. Itu langsung nanti diseleksi dari sana. Nggak ngajuin dari sini berarti? Otomatis ya. Oh, gitu. Berarti ini nggak ada dokumen yang perlu dilengkapi lagi, Pak? Itu langsung dari pemerintah otomatis ya. Otomatis nanti di debitnya selisih ini ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak ya. Nah, aku rasa itu yang penting ya teman-teman ya, yang bisa aku jelasin untuk di sini. Kalau memang teman-teman membutuhkan, bisa teman-teman ke bank penyedia kreditnya untuk menanyakan ini teman-teman ya. Nah, apalagi teman-teman sebagai UMKM yang misalnya punya usaha, bisa melengkapi dokumen-dokumennya seperti SIUP misalnya ya. Yang sekarang kita bisa buat SIUP online kok ya. Nah, teman-teman bisa cari tutorialnya di Google ya, gimana cara buat izin-izin usaha online itu. Yang mudah-mudahan teman nanti juga bisa dapat bantuan seperti ini yang akan sangat membantu juga nanti buat teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman memang layak untuk mendapatkan, teman-teman bisa mendapatkan itu ya. Aku doain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe channelnya aku, bantu aku untuk terus tetap berkarya. Gitu aja dulu. Next time kita akan bahas video-video menarik lainnya. Bye-bye.